Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua saudara mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetap semangat di bulan puasa ini. Kita buat amalan-amalan sebaik-baiknya di bulan yang penuh rahmat ini. Ya, kita langsung saja sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat berkah bahagia ya Allah. Asik banget sholat tarawih, sholat Ramadan, mantep. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, di dalam bulan puasa ini kita mencoba untuk melakukan amalan-amalan untuk mendapatkan pahala di bulan yang penuh dengan berkah ini. Nah Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah tuh menerima atau mencintai kita kembali, mencintai kita balik ya, gitu istilahnya. Masya Allah. Sebenarnya kita udah pernah bahas loh. Kita kutip waktu itu pendapatnya Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah, benar gak? Waktu itu Ibnu Athaillah mengatakan, apabila kita merasakan Allah memberikan balasan atas amal soleh kita, dan kita merasakan balasan Allah itu di dunia, ini tanda-tanda amal soleh kita itu diterima oleh Allah. Nah, dalam episode yang lalu kita udah bahas lah, itu ada 3 penjelasannya lebih lanjut, benar gak? Yaitu merasa rasa cukup, rasa tenang, hilangnya rasa was-was, dibukakan rahasia jagat raya. Itu tanda-tanda amal soleh kita diterima oleh Allah. Ibnu Athaillah yang bilang. Sekarang kita akan bahas bukan tanda-tanda amal kita diterima oleh Allah. Tapi kita akan bahas tentang tanda-tanda Allah mencintai kita. Nah ini, oke. Paling nggak ada 5 lah. Ada 5 tanda-tanda yang dapat kita rasakan bahwa Allah mencintai kita. Yang pertama, tanda pertama Allah mencintai kita adalah kita dicintai oleh penghuni langit dan diterima oleh penghuni bumi. Nah ini tanda yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mengatakannya kepada Jibril, wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Kemudian Jibril akan mengatakan kepada seluruh penghuni langit bahwa Allah mencintai si fulan, oleh karena itu cintailah si fulan itu. Maka seluruh penghuni langit akan mencintai fulan, dan fulan akan diterima oleh penghuni bumi. Nah ini. Orang penghuni bumi itu rasanya nyaman kalau ada si fulan. Setiap kali fulan ada, nyaman. Suasana jadi enak, suasana berubah, semua enak. Semua orang merasa nyaman kalau ada fulan di sekitar itu. Nah ini. Bahkan, karena besarnya cinta Allah kepada kita, kepada si fulan yang dicintai Allah itu, maka orang-orang yang benci pada fulan pun, dengan berjalannya waktu, akan terbuka hatinya. Nah ini. Ketika kita terus istiqomah, menjadi orang baik, selalu menebar kebaikan, dan selalu mengajak orang kepada kebaikan, maka para penghuni langit mencintai kita karena Jibril memerintahkan untuk mencintai kita. Karena Jibril diperintah oleh Allah. Nah, itu sebabnya kemudian, walaupun ada orang-orang yang tetap membenci kita, tetap nggak suka sama kita, tapi karena kita selalu mengetuk hati mereka dengan kebaikan yang kita lakukan, dengan kebaikan yang kita tebarkan, dengan ajakan-ajakan kita pada kebaikan, maka kita terus mengetuk hati orang tersebut. Kemudian Allah akan membalikkan hati orang tersebut. Ingat ceritanya, luar biasa, banyak banget dah ceritanya. Zaman Rasulullah SAW, salah satu yang paling terkenal adalah ceritanya Hindun radhiyallahu anha. Yang begitu bencinya Hindun kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian karena kebaikan yang terus-menerus dilakukan oleh Rasulullah SAW, menebarkan kebaikan dan mengajak orang pada kebaikan, kemudian hatinya dirubah oleh Allah sehingga hilanglah rasa kebencian itu. Ini merupakan tanda yang pertama Allah mencintai kita. Cinta yang diberikan Allah pada kita mampu mengalahkan kebencian yang ada di dalam hati orang lain. Yang kedua, tanda Allah cinta pada kita,
kita diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama ini. Ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad. Allah akan memberikan dunia ini kepada orang yang dicintainya dan kepada orang yang tidak dicintainya. Nah ini men. Allah akan kasih dunia ini pada semuanya. Pada orang yang Allah cintai dan pada orang yang Allah tidak cintai. Tapi Allah hanya akan memberikan pemahaman agama kepada orang-orang yang dicintainya. Oleh karena itu, siapa-siapa yang memiliki pemahaman agama, sungguh dia adalah orang yang dicintai Allah. Ini. Nggak mudah bagi kita untuk memiliki pemahaman agama. Oke? Bukan, kita lagi ngomong tentang orang yang memiliki ilmu ya. Ilmu tentang ilmu agama. Bukan, kita lagi nggak ngomong orang itu. Kita lagi ngomong orang yang memiliki pemahaman agama, memiliki ilmu tentang agama yang masuk ke dalam jiwanya. Sehingga ilmu yang dia fahami itu tercurahkan, terrefleksikan dari akhlaknya yang mulia. Kita lagi ngomong orang yang ini ya. Kita bukan ngomong orang yang pinter agamanya, tahu hukum ini, tahu hukum itu, tahu segala macam, tapi nggak masuk, nggak merasuk ilmu agama itu ke dalam jiwanya, sehingga akhlaknya tidak mencerminkan kemuliaan dari ajaran-ajaran agama itu sendiri. Oke? Banyak orang yang pinter, banyak orang yang ngerti agama, tapi ilmunya itu berhenti pada kepalanya dan pada mulutnya, tidak merasuk ke dalam jiwanya, sehingga akhlaknya sama sekali tidak mencerminkan ilmu yang difahaminya. Yang kita maksud, ciri-ciri orang yang dicintai Allah yang kedua ini adalah orang-orang yang diberikan pemahaman oleh Allah tentang agama, sehingga dia betul-betul pemahaman agamanya itu merasuk ke dalam jiwanya dan tercermin dari akhlaknya. Yang ketiga adalah tanda-tanda Allah mencintai kita. Allah lah yang mengurus semua urusan kita. Ini men. Allah lah yang mengurus semua urusan kita. Ini Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau aku telah mencintai hambaku, kata Allah, maka akulah yang akan menjadi matanya untuk melihat. Akulah yang akan menjadi pendengarannya untuk mendengar. Akulah yang akan menjadi tangannya untuk berbuat. Akulah yang akan menjadi kakinya untuk melangkah. Ini men. Dan apabila hambaku itu meminta padaku, pasti akan aku penuhi. Apabila ia meminta perlindunganku, pasti akan aku penuhi. Ini kita udah sampai pada level ketika kita sibuk ngurusin urusan orang lain dalam hal kebaikan. Maka kemudian Allah yang akan mengurusi urusan kita. Kita udah nggak punya kehendak lagi. Sampai-sampai ketika kita melihat, Allah lah yang menjadi mata kita untuk melihat. Ketika kita mendengar, maka Allah lah yang menjadi pendengaran kita. Ketika kita melakukan sesuatu, maka Allah lah yang menjadi tangan kita. Ketika kita berjalan, maka Allah lah yang menjadi kaki kita untuk melangkah. Ini. Ingat ceritanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika Nabi Allah Ibrahim AS dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Ini udah pernah kita bahas juga kalau masalah ini. Ketika api telah demikian besarnya, maka kemudian Jibril turun dari langit. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Allah, katakan apa permintaanmu untuk aku tolong keadaanmu yang lepas dari keadaanmu yang seperti ini. Ketika mendapat tawaran dari Jibril, tawaran pertolongan dari Jibril, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan tegas mengatakan, wahai Jibril, aku minta pertolongan darimu, enggak perlu. Tapi kalau pertolongan dari Allah, aku perlu, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Maka kemudian Jibril mengatakan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kalau begitu ya Nabi Allah, katakanlah apa permintaanmu kepada Allah, biar aku sampaikan, kata Jibril. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjawab lagi dengan tegas kepada Jibril, wahai Jibril, Allah tahu masalah yang aku hadapi. Buat apa minta? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagiku Allah sebagai pelindungku, sungguh Allah sebaik-baik pelindung. Ini tanda yang ketiga, ketika Allah mencintai kita, maka insya Allah
kita benar-benar merasakan semua persoalan kita diselesaikan oleh Allah. Yang keempat, Allah akan memberikan kita cobaan. Tapi ketika kita menerima cobaan itu, kita merasa redho akan cobaan tersebut. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Apabila Allah mencintai seseorang, maka Allah akan berikan cobaan pada dirinya. Kalau dia redho atas cobaan yang ditimpakan Allah pada dirinya, maka Allah pun redho akan dirinya. Dan kalau dia marah atas cobaan yang ditimpakan Allah pada dirinya, maka Allah pun marah pada dirinya. Ini. Jadi, semua orang itu pasti dapat musibah, pasti dapat cobaan. Kalau Allah cinta dengan seseorang, Allah akan memberikan cobaan pada dirinya. Tapi dia tidak pernah merasa mengeluh dengan cobaan tersebut. Dia merasa redho dengan cobaan tersebut. Dan karena dia redho, maka Allah pun redho akan dirinya. Setiap kali dia dapat masalah, setiap kali pula dia tersenyum. Karena masalah itu selesai dengan sendirinya. Tanpa meninggalkan luka sedikit pun pada diri dan jiwanya. Ini men. Semua orang pasti kena musibah, bos. Benar ya? Yang kita minta dari Allah, wahai Allah, selamatkan aku dari musibah yang engkau timpakan pada diriku. Jadi kayak orang yang pakai tameng. Dia tahu nih ada, dia tenang aja, dia jalan aja, dia udah tahu. Selamat bakal ya. Ini tanda yang keempat, dia tidak pernah takut, dia tidak pernah khawatir, dia tidak pernah was-was akan musibah yang menimpa dirinya. Karena dia tahu persis Allah cinta pada dirinya. Karena Allah cinta pada dirinya, maka Allah akan menyelamatkan dia dari semua musibah yang ditimpakan pada dirinya. Makin banyak musibah yang datang, makin dia redho, makin redho pula Allah pada dirinya. Tanda yang kelima adalah Allah akan bukakan, mudahkan jalannya untuk melakukan berbagai amal soleh menjelang-jelang saatnya dia meninggal, sehingga orang sekelilingnya redho akan dirinya. Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan juga hadis riwayat Imam Hakim. Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah mencintai seorang hambanya, maka Allah akan mudahkan jalan hambanya itu untuk melakukan amal soleh di ujung-ujung umurnya. Sehingga orang-orang di sekelilingnya redho akan orang tersebut. Ini. Atau dalam bahasa lain yang lebih terkenal di Indonesia, Allah bukakan jalan orang ini untuk mendapatkan husnul khotimah. Ini. Ujung yang baik. Sehingga dengan husnul khotimah tersebut, orang-orang di sekitarnya pun redho. Waktu dia meninggal dunia tuh, orang-orang semua, ya Allah, ini orang baik benar, ini orang begini. Semua orang diingatkan kembali kebaikan-kebaikan orang tersebut selama dia hidup di dunia. Waduh, ini baru 3 hari yang lalu ketemu gini-gini, segala macam. Kebaikan-kebaikan itu disebut oleh orang. Walaupun semua orang tentu punya dosa. Tapi pada saat itu, Allah seakan-akan menutup ingatan buruk orang-orang yang hadir terhadap si mayit tersebut. Sehingga yang ada di ingatan orang yang hadir, sehingga yang ada di ingatan orang di sekitar itu, hanyalah kebaikan-kebaikannya saja. Dan orang tidak lagi mengingat keburukan-keburukan dan kesalahan-kesalahannya. Gitu, Fit. Back to you. Baik, Ustadz. Untuk nomor 4 tadi, Ustadz, itu lumayan rumit ya. Sebab pada saat Allah tidak mengkabulkan doa kita dan kemudian banyak sekali masalah-masalah dan tidak henti-hentinya, itu seolah-olah Allah memang sedang tidak mengabulkan. Berarti ada yang salah dengan diri kita atau hal lain. Makanya jadi bingung, Ustadz. Itu hadisnya bilang, kalau hambaku itu redho atas musibah yang aku timpakan, aku pun redho atas dirinya. Tapi kalau hambaku itu marah atas musibah yang aku timpakan dirinya, aku pun marah pada dirinya. Manja banget sih, baru dikasih cobaan gitu aja udah ngomel-ngomel. Ya Allah, yang jauh lebih berat cobaan dari itu banyak, men. Kita kadang-kadang emang gitu. Kita kalau lagi dapat musibah, kayaknya kita paling malang sedunia, bener gak? Ya Allah, seakan-akan kita lupa bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu dahsyat, men. Kita udah buat dosa berapa kali, maksiat berapa kali. Dosa kecil, dosa besar, komplit kita lakuin, bener gak? Tapi Allah tidak pernah berhenti memberikan semua nikmatnya kepada kita. Kita udah memblengsek, pokoknya kelakuan udah gak karu-karuan. Tapi Allah tetap kasih rezeki sama kita.
Allah tetap tutupin aib kita. Gelo gak? Nah, inilah yang Allah katakan tadi. Kalau dia marah baru Allah udah kasih begitu banyak kenikmatan pada kita, lalu cuma dikasih musibah gitu aja ngomel, Allah pun marah sama dia. Tapi kalau dia redo dikasih musibah, maka Allah pun redo pada dirinya. Udah gitu, Fit. Baik Ustadz, semoga kita dapat menerima sinyal-sinyal bahwa kita betul dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita merasa damai dan tenang menjalani hidup kita. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.